Sobat Mahakam, selamat datang di podcast Kajian Strategis. Nah, untuk kali ini kita akan ngobrol santai nih dengan Bapak Dr. Arief Gunawan, dan saya selaku host yang akan memandu jalannya podcast pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Meli Aziza dan rekan saya Adrian Rifaldi Novian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan ya, yaitu tentang peran geologi dalam menghadapi tantangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Nah, harapannya melalui diskusi ini bisa tidak hanya menambah wawasan saja, tetapi juga kita melihat ilmu geologi itu berkontribusi nyata dalam dinamika pembangunan di daerah kita. Nah, untuk memperdalam pembahasan kita pada kali ini, tentunya kita tidak sendiri nih teman-teman. Telah hadir bersama kita narasumber yang kompeten di bidangnya dan memiliki pengalaman dalam kajian geologi serta isu lingkungan dan pembangunan. Langsung saja kita sapa Bapak Dr. Arief Gunawan, STMT, selaku narasumber kita pada hari ini. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu lebih dalam. Oke. Baik, terima kasih Mbak Aziza dan Mas Adrian. Salam kenal ya. Nama saya Arief Gunawan. Kebetulan saya salah satu dosen yang diamanahi mengajar di Prodi Teknik Geologi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dan kebetulan tema yang teman-teman bawakan sekarang mungkin berkorelasi dengan kepakaran saya ya. Nanti kita akan bahas deh lebih jauh mengenai apa itu hidrogeologi. Terima kasih. Oke, pada diskusi kali ini kita akan membahas tentang kondisi hidrogeologi dan konservasi air tanah serta kontribusinya bagi ketahanan pangan dan isu climate change. Nah, Pak, ngomong-ngomong tentang tanah nih, Pak. Mengapa sih, Pak, masyarakat ini sering merasa air tanah itu tidak terbatas, Pak? Masih Mas Arief ya pertanyaannya. Terkadang teman-teman bisa melihat ya di realita di masyarakat bahwa selama ini kalau kita berasumsi atau berpikiran air itu habis, kering gitu ya, itu terkadang asosiasi kita kan ke arah sungai, danau begitu, yang mana cepat kering kadang ya. Dan bahkan beberapa infrastruktur kita seperti bendungan, waduk itu juga akan menyusut. Tetapi sebenarnya ada potensi yang kita belum gali lebih jauh begitu terkait dengan air tanah. Padahal air tanah itu menjadi salah satu pasokan sumber air baku, sumber air minum bagi manusia. Baik, tadi seperti yang Mas Arief katakan, kenapa air tanah tidak terbatas. Jadi sebenarnya kita perlu meluruskan pemahaman bahwa dengan adanya air tanah yang memang berada di subsurface atau bawah permukaan itu memang tidak terlihat. Beda dengan konteks kita melihat sungai, kita melihat bendungan yang airnya bisa kelihatan kapan dia naik, kapan dia surut. Tapi kalau air tanah, siapa yang tahu kan gitu. Nah, tapi dalam konteks ini air tanah pun kondisinya sama. Dia akan juga ada kapasitas limitasinya. Jadi juga bisa terbatas gitu. Kurang lebih seperti itu Mas penjelasannya. Kira-kira nih Pak, gimana kalau misalkan cadangan air tanah itu rusak atau menurun? Oke, makasih Mbak. Kalau misalnya suatu saat kondisi air tanah itu mengalami penurunan atau mengalami keasetan yang sifatnya adalah berkurang begitu, maka itu akan menyebabkan ketersediaan pasokan air minum, air baku dan keseluruhan untuk manusia dan kegiatan antropogenik manusia yang kaitan dengan air akan berkurang, sehingga kita sulit kalau nggak ada air kan tentu saja kehidupan manusia akan mungkin akan meninggal seperti itu efeknya. Nah, Pak, mengapa sih Pak air tanah itu menjadi isu strategis di era perubahan iklim saat ini, Pak? Terima kasih. Dalam kaitannya dengan isu perubahan lingkungan, perubahan iklim gitu ya, faktor air termasuk air tanah itu menjadi faktor krusial teman-teman, karena memang kehidupan manusia kan tidak akan lepas dari pengaruh air. Nah, iklim pun demikian.
Iklim itu terjadi karena ada faktor apa namanya transformasi air dari air hujan kemudian menjadi apa namanya air ke permukaan. Kalau dia bisa masuk infiltrasi masuk ke air tanah kemudian kita manfaatkan, itu merupakan satu siklus yang rutin dan berkala dan menerus seperti itu. Nah, jika iklim itu terjadi perubahan, jadi konteks iklim itu kita harus lihat. Salah satu faktor yang bisa kita lihat adalah adanya perubahan tren atau kecenderungan daripada pola curah hujan. Bukan di sini konteksnya adalah hujan itu semakin menyusut, tetapi polanya yang berubah dan ekstrim. Katakanlah seperti kemarin kita lihat di akhir tahun 2025, Desember sampai dengan Januari, teman-teman mungkin bisa lihat kondisi adanya bencana di Sumatera, ya. Nah, di situ kan kita lihat dalam kurun waktu 2 pekan, curah hujan yang katakannya 2 bulan itu ngumpul di situ semua. Jadi volume debitnya diturunkan dalam kurun waktu yang singkat. Katakanlah kalau kita hitung secara kuantitas, curah hujan yang turun saat itu di Sumatera Barat sampai ke Aceh itu sekitar 150 mm ya per hari. Nah, bahkan di daerah Sumatera Utara, di daerah Deli Serdang atau mana saya lupa, itu bahkan 800 mm dalam 4 hari itu turun. Otomatis kan kapasitas tanah, walaupun dia ada hutan ya, terus ada juga apa namanya bendungan dan seterusnya, itu juga kapasitasnya akan melewati daripada dia bisa menyimpan. Otomatis sisanya kemana? Akan lari. Nah, itulah efek-efek yang dinamakan sebagai climate change, teman-teman. Ditambah lagi mungkin teman-teman bisa tahu, kita kan negara tropis. Secara teori ini ya, teori hidrometeorologi atau meteorologi, itu tropis itu sangat jarang didatangi yang namanya cyclone atau angin topan yang membawa apa namanya debit seperti itu. Kalau Jepang kita bicara itu karena dia 4 musim. Kita bicara Amerika itu 4 musim, tapi Indonesia hanya 2 musim. Teorinya tidak, jarang sekali. Dan saat itu mungkin yang di atas memberikan apa ya antitesis ya, bahwa kita pun mendapatkan apa kunjungan daripada angin topan itu. Jadi membawa debit hujan dan seterusnya sehingga menyebabkan banjir bandang. Mungkin itu Mas kaitannya dengan climate change. Nah, jadi kenapa sih Pak dalam konteks Kalimantan Timur di mana kita tinggal ini permasalahan air tanah itu menjadi isu strategis dan sejauh mana Kalimantan Timur itu siap menghadapi krisis air global, Pak? Terima kasih Mbak. Pertanyaan menarik karena kita tinggal di Kalimantan Timur ya semuanya. Tentu saja permasalahan juga tidak akan lepas dari yang namanya ketersediaan air, termasuk air tanah dan iklim tentu saja. Nah, terkait dengan pertanyaan Mbak tadi, memang Kalimantan Timur itu salah satu provinsi yang memang sekarang ini menjadi apa namanya perhatian nasional bahkan dunia ya, dengan keberadaan ibu kota negara yang baru Nusantara gitu. Dan tentu saja kebutuhan akan apa ya potensi air baik air permukaan maupun air tanah itu juga meningkat ya sendirinya. Terlepas dari ada ikan atau tidak, sebenarnya permasalahan air juga tidak apa ya belum teratasi sepenuhnya ya di Kalimantan Timur. Itu terbukti dengan apa namanya pemanfaatan air tanah yang mungkin masih minim Mbak, dibandingkan dengan pemanfaatan air sungai. Sungai Mahakam kita tahu kan pasokan airnya juga lumayan banyak. Kemudian PDAM ya juga mengambil dari sebagian dari pemanfaatan sungai Mahakam. Tetapi air tanah masih dalam konteks kalau dalam skala apa namanya pemanfaatan real itu masih di angka mungkin nggak sampai 50% ya dari keseluruhan potensi yang ada di cekungan air tanah di Kalimantan. Jadi itu masih menjadi tantangan bagi kita untuk bisa mengeksplorasi dan eksploitasi dengan kapasitas ilmu kita di hidrogeologi ke depannya. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Bapak nih ya, setelah kita ngobrol masalah tadi panjang lebar, kira-kira dari Bapak ada closing statement untuk masalah tadi dari hasil yang sudah kita bahas tadi. Ya. Terima kasih Mbak. Setidaknya ada 4 pesan saya. Yang pertama bahwa air tanah itu dia akan vital dan akan bermanfaat untuk umat manusia sehingga dia menjadi sesuatu yang harus kita pelajari. Kemudian kedua kaitannya dengan apa namanya ketahanan pangan. Ketahanan pangan dengan air tanah hubungannya erat sehingga saling menunjang satu dengan yang lain. Yang ketiga adanya perubahan iklim. Adanya perubahan iklim
menyebabkan pengelolaan air tanah dan air secara keseluruhan itu menjadi vital, menjadi penting. Dan yang keempat, konservasi. Karena konservasi di sini semua pihak terlibat, semua akademisi, kemudian regulator ya, pemerintah, kemudian dunia industri, termasuk adik-adik mahasiswa itu juga terlibat untuk mengembangkan lebih jauh sampai di mana kemajuan ilmu hidrogeologi bisa kita manfaatkan baik untuk kemaslahatan manusia. Itu 4 aspek itu. Ya, terima kasih ya Bapak. Mungkin itu dari pembahasan atau diskusi yang udah kita bahas. Jadi teman-teman bisa ambil apapun yang Bapak sampaikan tadi. Nah, itu tadi teman-teman, kita sudah ada di penghujung podcast. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di podcast kali ini. Terima kasih juga Bapak telah menyampaikan ilmu. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih juga untuk teman-teman pendukung podcast kali ini yang ada di balik layar. Terima kasih teman-teman yang udah support kita dan teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih juga. Nah, kan tadi Bapak udah nyampaikan materi nih. Sekarang kita yang bertanya sama teman-teman nih. Kira-kira teman-teman sadar nggak sih kalau misalkan air tanah itu bisa habis? Nah, pertanyaan yang kedua, gimana cara mengatasi potensi kekurangan air tanah dengan cara konservasi air tanah? Teman-teman yang bisa jawab, langsung jawab di kolom komentar ya. Harus jawab, kan Bapak sudah jelasin. Yang nonton pokoknya harus jawab. Oke. Mungkin dari Ripa. Ya, terima kasih semuanya telah menonton podcast kita pada kali ini. Ya, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, limit jargon dulu ya. Geologi, geologi, geologi. Satu aksi, satu tujuan, satu perjuangan. Makam Jaya, Jaya, Jaya.